karena punya waktu seperti itu semoga bang baru 3 bulanan sekitar 1 minggu 2 mingguan setelah mulai oplos itu bang. Pemberiannya tetap diatur bang, bukan sekaligus langsung ke 100 langsung ganti oplosan, enggak, tetap bertahap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceketer. Pagi terus ini nampaknya, ini enggak panas-panas ini. Kalau kemarin ada yang komentar, Pak, kalau di Bogor hujan terus lah, memang Bogor kota hujan. Kata saya, ya memang di Bogor itu hujan terus kan, karena di Bogor itu mendungnya nggak bisa kemana-mana kawan, dihimpit dengan gunung. Ada Gunung Putri, kemudian Gunung Salak, kemudian Gunung Cermai. Jadi mendung itu di situ terus, awan di situlah gitu nah. Nah itu memang kota hujan di situ. Oke guys, kita di sini ngobrol-ngobrol memang sembari di hari ini, hari Minggu ya. Hari Minggu bang. Nah kebetulan saya memang nggak ada job MC, ya. Makanya sempat kesini. Sempat kesini, makanya di job ini di bulan ini cuma ada 2 job, jadi di tanggal 25 sama di akhir bulan. Nah, jadi gini kawan, kita di sini mau membahas masalah tentang perkembangan dunia perpuyuhan. Tidak ada yang lain lagi di channel-channel kita itu, semuanya membahas tentang masalah perkembangan puyuh. Nah, yang perlu kita bahas di sini itu kadang-kadang itu kita temukan kasus-kasus mengenai masalah pakan oplosan atau pakan aduk sendiri ya. Memang kadang-kadang kita kalau kita eksperimen membuat pakan sendiri yang memang di situ betul-betul kualitasnya itu kurang lebih dengan pabrik, nah itu memang saya rasa bisa menekan angka modal kita kawan. Kalau kita pinter ekspresi di situ, kita ketemukan ritme yang betul-betul cocok, pasti berhasil. Apalagi puyuh ini harganya itu kan di setiap daerah kan kadang-kadang ya menemui kendala, pakan harganya mahal, telurnya murah. Nah, ini yang nggak balance di situ. Tapi kalau di akhir-akhir ini nampaknya masih imbang karena ada program MBG itu tadi. MBG itu makan bergizi itu tadi dari pemerintah. Nah itu memang untuk telur saat ini telur lokal ya yang dikejar itu telur lokal, bahkan kawan-kawan di Jambi itu tak mampu untuk mencukupi kawan, permintaannya itu melambung. Makanya kawan-kawan di Jambi ini sampai detik ini tidak mampu, terus kemudian berupaya untuk menambah populasi lagi. Nah, jadi kawan-kawan hati-hati di sini, kita mau cari ngirit nggak taunya malah rugi total, malah bangkrut tidak karu-karuan gitu. Nah kan kita bahas di sini dengan Bang Fauzan karena populasi beliau itu banyak sekali di sini nih. Kira-kira populasi sekarang berapa? 3.000 lebih bang. 3.000 lebih kawan. Nah 3.000 lebih kan. Nah jadi kalau yang saya tanyakan, yang saya pertanyakan ke Bang Fauzan itu, lebih baik kita menggunakan pakan pabrikan atau pakan adukan? Nah coba, kayak mana tuh? Oke, sejawab bang ya. Boleh. Untuk pakan, nah di sini bukan mengguru ini bang, karena ya seperti berbagi pengalaman. Ya, yang habis bang sampaikan tadi, kita kan sudah tergabung di grup WhatsApp Puyuh Lintas Sumatera kan. Itu kan ngomong kemarin sempat saya baca itu sudah belajar ternak puyuh itu dari tahun 90-an. Nah itu. Karena Dara berarti sudah jauh senior dari kita kan. Berarti sudah 20 tahun lebih. Ya gitu. Nah jadi kalau kita dibilang menggurui ya tidak pantas juga. Karena mungkin yang menyaksikan video kita ini juga ada yang lebih senior dari kita bang. Iya. Nah terus kepada pemula nih bang. Kalau untuk pakan, kalau dipertanyakan tadi baik mana yang pabrikan atau yang oplosan. Kalau untuk pemula saya berani bilang 100% gunakanlah pabrikan. Karena masih pemula nih bang. Kalau sudah menjalani setidaknya 1 atau 2 tahun, jadi sudah 1 kali upkir atau sampai 2 kali upkir, ini sudah ketemu nih siklusnya bang. Gitu ya. Nah barulah kalau mau belajar oplos, itu tadi mulailah perlahan. 1 kotak dulu nih misalnya isi 25 ekor, 1 kotak dulu. Jadi ketika ngedrop ya cukup 1 ini eksperimen kita. Nanti dinaikkan ke yang berikutnya. Karena juga kan kualitas daripada oplos sendiri kita hitungin dari tinggi dulu bang. Contoh tadi untuk protein pabrikan rata-rata kan 20 sampai 20 setengah ya, 20,5. Nah kita ambil di 19,5 dulu, nanti ke 19. Mungkin nanti terendah di 18 kalau abang mungkin bilang berani di angka 18 lebih aman gitu kan. Nah itu untuk oplosan sendiri. Tapi ini tadi bang, terkait pakan pabrikan dan pakan oplosan, kalau menurut saya pribadi ini bang, nah itu tadi bukan menggurui tapi berbagi pengalaman saja.
saya pernah bang oplos dengan dedak. Ya lihat-lihat teman-teman kita lah. Jadi 1:10. Bukan 1:10, 1:2. Jadi 2 murni, 1 ini. 1 yang dedak. Jadi kalau pakan murni 50 kilo, dedaknya berapa? 10? Bukan dedak sih, saya gunakan ini pakan buras. Oh, pakan buras. Nah, jadi pakan buras itu kan 14% protein itu. Jadi 1 kilo itu 2 kilo pakan P100. Pernah saya gunakan bang. Nah ini kesalahannya mungkin karena puyuhnya waktu itu masih muda bang, baru 3 bulanan. Sekitar 2 mingguan setelah mulai oplos itu bang, pemberiannya tetap diatur bang, bukan sekaligus langsung P100 langsung ganti oplosan, enggak, tetap bertahap. Selang 2 mingguan bang, telur ngedrop, puyuhnya mulai kurus, mulai banyak kematian bang. Oh gitu. Dari 800 ekor ketemu mati itu sekitar 200 ekor yang karena mungkin karena tidak ditambah vitamin atau di apa gitu ya. Ya bisa jadi bang. Hanya cuman pakan buras itu tadi, padahal buras itu kan pabrikan juga ya. Terus kemudian dengan pakan murni itu tadi, oh gitu ya. Bisa jadi karena umur bang, kalau saya bilang bang. Setelah saya pelajari itu karena umur terlalu muda, jadi puyuh kan masih dalam proses penggembukan badan. Telur waktu itu stabil bang, dalam 2 minggu bang. Terus badannya yang habis. Oh gitu. Jadi badannya kurus, mulai mati bang, sering-sering mati. Nah jadi balik lagi kalau ke pertanyaan tadi, pakan yang bagus itu yang mana? Tentu pabrikan. Karena kan sudah insinyur yang menghitung, sudah melalui riset, sudah tentunya juga melalui uji laboratorium bang. Pasti. Nah, pasti. Yang jelas gini bang, kalau saya berani bilang ke teman-teman yang menyaksikan video ini, puyuh ini kan makhluk hidup bang. Organ di dalam tubuhnya itu bukan sekedar organ petelur bang. Pernapasan, pencernaan, yang lain-lain lah, sampai ke mungkin pembuluh darah segala macam itu makhluk hidup kan. Tentu semua itu butuh nutrisi bang. Nah kalau kita lihat di label pakan pabrikan itu lengkap bang, bukan sekedar protein. Ada fosfornya di situ, kemudian abu kasarnya, vitaminnya itu memang dikaji betul di situ. Kalau kita lengkap. Kalau kita hanya menghitung protein, tambah mineral. Nah, karena telur kejarannya. Kejarannya telur. Nggak taunya kita di balik semuanya itu masih ada yang perlu dipikirkan lagi gitu. Memang kita pada umumnya di kalangan kawan-kawan, yang penting dioplos protein ketemu, sudah dikasihkan gitu loh. Nah, kita nggak bisa berpikir panjang, apakah pakan oplosan ini nanti bisa bertahan sampai 1,5 tahun lebih, seperti kualitas pakan pabrikan kan gitu. Tapi saya rasa kalau yang namanya kita ngoplos dengan pakan pabrikan jauh beda, jauh berbeda. Karena kan tergantung di kualitas bahannya, bakunya bang. Nah itu tadi, yang kita temukan bahan baku itu kan kayak dedak itu kan. Beli hari ini, baunya agak enak. Besok beli mungkin sudah baunya lain lagi gitu loh. Proteinnya secara proteinnya menurun, kita nggak kontrol. Karena apa? Laboratorium kita nggak punya. Jadi asal ngitung aja dah, itu aja dah, kita takar aja dah ketemu gitu. Jadi kalau saya sarankan ya itu tadi, apa namanya? Kalau memang harga telur sama harga pakan pabrikan masih terjangkau ya sudah. Kalau saya oplos, ngapain oplos? Masih mending pakai pakan pabrikan. Lebih aman. Kita cari aman, harga masih ketemu. Beli, jebret, bayar sampai rumah, kasih kak. Ya, bukan berarti pakan oplosan jelek bang, karena banyak juga teman kita di daerah lain ya bang ya. Ada juga kemarin ikut komentar di salah satu akun media sosial. Dia pakai pakan oplosan itu, formula sendiri bang, itu bisa bertahan sampai kurang lebih 2 tahun puyuhnya. Produksinya stabil 80-90%. Nah ini keterangan beliau. Kalau saya pribadi tidak berani bilang bisa seperti itu bang, karena saya tidak pernah coba. Yang jelas setelah kejadian saya pernah oplos pakan buras dengan pakan puyuh pabrikan tadi, 1:2, saya gagal. Saya lebih milih murni. Sekarang 100% murni bang. Walaupun agak impit-impitan dikit, kadang kan waktu itu kan harga pakan, saya sempat ganti ke pakan warna merah kemarin ya, yang SP22. Kan harganya lebih tinggi itu daripada pakan P100. Harga jual telur sama bang? Sama. Nah, tapi tetap saja masih ketemu bang. Karena tadi jumlahnya sudah banyak. Ya, kalau populasi banyak tetap ketemu kawan, tetap ketemu. Kalau menurut saya ya itu tadi, kalau memang pakan antara harga telur dengan pakan murni pabrikan masih ketemu keuntungan, ya sudah pakai pakan murni pabrikan. Tapi kalau kita memang itu kembali ke awal tadi, kita eksperimen ya jangan semuanya lah puyuh kita uji coba. Nanti kalau semuanya ada kendala ngedrop, habis kita. Dikit dulu, kalau memang nanti teruji, silakan mau dikembangkan silakan. Memang salah satu usaha itu yang betul-betul bisa menunjang untuk sukses
itu keberhasilannya tingkat tinggi, memang kalau kita bisa ngakali pakan. Benar. Kalau kita bisa menemukan pakan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, nah itu saya rasa peluang untuk sukses, untuk menghasilkan cuan yang besar, ya ada di situ. Ya hitung aja Bang, Gitu. selisih 1.000 per kilo misal Bang. Ini puyuh 3.000 butuh pakan ini sekitar 75 kilo per hari. Per hari. Berarti 75.000. 75.000 selisihnya yang bisa ditabung. per hari. Itu yang bisa kita kantongi gitu. 3.000 puyuh. Kalau lebih dari ini lagi kan beda lagi yang sempat 10 atau 20.000 kan. Nah, kalau memang bisa ngoplos ya apa salahnya. Cuman pesan saya hati-hati kalau mau ngoplos untuk pemula yang mau ngoplos. Kalau pemula jangan dulu lah Bang. Iya. Apalagi baru satu periode nih, baru mulai pelihara, belum sempat upkir nih. Nikmati dulu satu periode upkir nih, tahan berapa lama dengan pakan murni. Nanti baru coba-coba. Ya, kalau mau dicoba ya jangan semuanya lah. Dikit bela dulu gitu. Nah, kalau dicoba semuanya resiko nanti semuanya bisa jadi tutup semuanya. Iya benar Bang, banyak yang tutup gara-gara itu. Iya, takutnya nanti di situ. Oke, kawanku semuanya, itulah tadi mengenai pilih pakan murni pabrikan atau mau oplos sendiri. Kalau saya, jawaban saya tergantung tergantung harga pakan dan harga telur di wilayah masing-masing. Kalau memang harga telurnya masih terjangkau, kita masih ketemu keuntungan, apa salahnya pakai pakan pabrikan. Tapi kalau memang mau targetnya mau besar lagi, kemudian eksperimen kita berhasil, silahkan saja, sah-sah saja. Oke, mungkin hanya itu kawanku, kita next di video selanjutnya akan ada yang kita bahas-bahas dengan Bang Fauzan ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih. Salam sekian dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.